Setelah kemarin kita bahas lebih khusus tentang beralih ke Chromebook mode developer atau pengembang, kali ini kita akan install Ubuntu di Chromebook. Sebenarnya bukan itu sih poin pada video ini, tapi lebih ke bagaimana menggunakan Croton. Chromium OS Universal CRUD Environment atau singkatnya Croton. CRUD ini gampangnya merupakan sebuah lingkungan Linux, dimana karena ini lingkungan, pengembangnya menjelaskan bahwa kita bisa install OS Linux dari beberapa distro yang merupakan turunan Debian, seperti Ubuntu, Kali Linux maupun Debiannya sendiri. Wow, Kali Linux juga turunan Debian bro. Kita tahu bahwa Kali Linux ini merupakan distro atau distribusi OS Linux yang lebih ke penetrasi jaringan dan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan hacking. Intinya untuk testing ya. Ada banyak sekali tool yang menunjang kegiatan tersebut. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Jadi nantinya Chrome OS tetap menjadi host ya teman-teman ya. Sedangkan CRUD ini layaknya seperti virtualisasi yang memfasilitasi OS tamu dengan sistem file terpisah untuk dijalankan, sehingga memungkinkan aplikasi berjalan di lingkungan biner yang berbeda dengan OS host. Ini bukanlah dual booting ya teman-teman. Jadi di sini OS yang diinstal menggunakan Croton itu disebut OS tamu. Ini nanti akan berdampingan dengan Chrome OS bro. Kita bisa switch atau berpindah dari Chrome OS ke OS tamu maupun sebaliknya tanpa booting ulang. Cuman jika pertama kali nyala Chromebooknya, kalian perlu untuk aktifkan OS tamu Croton. Ya, menggunakan crush. Dan cara pemanggilannya adalah sesuai dengan penamaan masing-masing bro. Cuman ya nambah space penyimpanan ya bro. Lalu bedanya dengan Crostini apa bang? Crostini ini seperti lebih mirip virtual machine. Kalau kalian pernah pakai VirtualBox, saya pernah bahas dulu gitu kan di sini channel ini, atau VMware dan banyak lainnya. Kalau di Linux itu ada QEMU ya teman-teman ya. Sedangkan kalau Croton ini sudah masuk ke root atau layer atasnya, atau bisa dibilang full Linux environment. Jadi di sini dia seperti diibaratkan kayak Bankai gitu kan, ataupun mode Super Saya gitu miliknya si Goku. Orangnya sama tapi memiliki tampilan dan kekuatan yang berbeda. Nah dengan ini kita tidak membuang-buang kapasitas RAM untuk boot dua OS secara bersamaan karena memang bukan virtual machine, dan kita bisa mendapatkan performa perangkat keras secara langsung. Seperti kalau kalian pakai OS Linux Ubuntu di PC non Chromebook. Jadi semua sumber daya yang digunakan host Chrome OS akan bisa diakses juga tanpa batasan di OS tamu yang dijalankan di Croton. Makanya OBS Studio di sini udah bisa jalan dengan normal. Cuman ya karena memang ini perangkat benar-benar low end, maka ya kurang cocok ya untuk OBS Studio, apalagi dengan banyak layer. Croton ini dulunya memang merupakan alternatif bagi Chromebook bro untuk bisa menjalankan Linux sebelum akhirnya Crostini hadir. Seperti yang dijelaskan di webpack Chromium yang juga mention Croton page-nya, artinya Croton membantu menunjukkan jalan untuk Crostini. Cuman keduanya beda model dan tak ada penggunaan ulang kode. Itu yang dijelaskan di situ ya. Kalian bisa baca sendiri, sudah saya tekankan ya. Tapi enaknya Crostini sobat bisa menjalankan Linux dengan lebih aman. Croton memang bisa untuk install beragam distro Linux turunan Debian. Namun kali ini kita akan pakai Croton untuk Ubuntu ya, karena secara default Croton ini diset ke Ubuntu. Sebelum kita lanjut, di sini saya ingin terima kasih kepada sobat yang udah memicu saya untuk mempercepat penyampaian materi ini. Nah tetapi ya memang itu kan di mode developer. Nah sehingga sebelumnya beberapa materi dasar saya kebut, walau masih banyak pembahasan untuk materi dasar yang masih waiting list, tapi di sini kita coba naikkan untuk pembahasan seputar ini. Di sini saya coba untuk buat benang merah antara pembahasan kita selama ini dan materi-materi level 2 yang insya Allah akan kita bawakan secara bertahap. Kita tahu dengan keterbatasan memori internal, beberapa pembahasan kita sudah sampaikan bagaimana cara memaksimalkan dengan menggunakan AppImage di Linux Crostini yang sudah disediakan di Chromebook versi stabil, dan itu merupakan klimaksnya kan, karena memang ada batasannya. Tujuannya ya tidak lain untuk keamanan user atau pengguna Chromebook yang memang tidak semua antusias untuk tingkatan yang membingungkan. Yang penting aman dan nyaman di front end, tidak peduli dengan back endnya ya bro. Karena kalau ada error dan lain-lain bakalan runyam dan ribet juga bro. Maka dari itu untuk pembahasan model gini saya kategorikan ke Chromebook level 2 ya. Apa yang akan dipelajari di video ini? Yang pertama adalah instalasi Croton dan Ubuntu dengan XFCE desktop. Yang kedua menggunakan Chrome OS host dan Ubuntu secara bergantian. Yang ketiga adalah explore Ubuntu di Croton. Yang keempat kesimpulan. Di video ini nanti kita perlihatkan berapa sisa disk ketika kita berhasil install Ubuntu di Chromebook yang fresh install ya. Masih belum diinstal aplikasi lain ya, kecuali aplikasi bawaan. Oke deh, langsung aja ke pembahasan. Pertama, kalian perlu mengubah Chromebook ke mode pengembang atau developer mode. Kalian bisa menuju ke pembahasan kita sebelumnya di deskripsi. Nah, yang kedua, kita download dulu Croton. Klik link ini, yang ini ya bro. Nah, setelah kalian download, langsung kalian masuk ke Shell. Ya, caranya kalian harus buka Crush dulu bro. Bagaimana caranya kita untuk mengakses Crush? Caranya gampang banget, kalian tinggal klik CTRL plus ALT plus T. Ya, huruf T di keyboard kalian ya. Tekan secara bertahap, CTRL dulu, ALT baru T, CTRL, ALT, T. Nanti akan muncul di situ Crush-nya.
Yang ini macam terminal, tapi terminal yang ada di host. Oke, seperti ini ya, cross sudah. Lalu di situ karena kalian sudah berhasil mengubah Chromebook ke mode developer, maka kalian akan bisa masuk ke Shell. Nah, kalau belum kalian rubah, maka kalian tidak bisa masuk ke Shell ya, bro. Seperti itu. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah masuk ke Shell, maka di sini kalian bisa langsung menggunakan step by stepnya yang sudah ada di sini ya, yang ada di webpage-nya Crouton. Oke, kita akan langsung aja praktekkan, bro. Ini nanti sengaja tidak saya skip ya, teman-teman ya. Nah, di sini aku akan perlihatkan pada kalian bahwa walaupun kita menggunakan cross, kita tetap bisa menggunakan aktivitas yang lain, bro. Misalnya di sini kita memakai terminal untuk download aplikasi. Yap. Ya, seperti ini, nggak masalah, bro. Oke, nggak masalah. Tenang saja. Oke, lalu setelah itu kita tunggu sampai proses ini selesai, dan ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kalian bisa tinggal untuk apa gitu kan, terserah. Mau ngopi-ngopi dulu atau ngeteh gitu kan, terserah. Ketikkan username, bro, lalu password. Ini yang nanti akan kalian gunakan. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil di situ, langsung aja di sini kita langsung jalankan perintah untuk mengaktifkan ya, untuk mengaktifkan Ubuntu. Ya ini bisa dibilang untuk membuka aplikasi ya, kayak buka aplikasi atau software gitu kan. Kalian panggil di situ. Oke, nah seperti itu, dan langsung kalian enter. Yap, maka di sini Ubuntu Crouton sudah bisa dijalankan, bro. Kalian lihat di sini wallpapernya tikus. Wow, keren ya. Nah di sini kayak gini. Nah lalu di sini ketika saya melakukan record screen, kalian bisa dilihat di sini dia tidak record di bagian Ubuntu, bro. Jadi ternyata di sini di bagian Chrome OS-nya dia tetap berjalan ya di situ ya, cross-nya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya beralih dari Ubuntu ke Chrome OS? Caranya gampang banget, kalian tinggal tekan Ctrl plus Alt plus Shift plus tombol panah. Ya, panah kanan dan kiri yang ada di atas ini. Ya, seperti ini. Ya, Ctrl Alt Shift plus tanda panah. Kalian bebas mau yang kiri atau ke kanan, bebas. Nanti akan langsung beralih, bro, kayak gini. Nah, gampang banget kan? Yap, gampang banget, bro. Untuk penyimpanannya seperti ini ya. Kita akan perlihatkan langsung ini untuk yang global. Ini tinggal 6,3 GB aja. Nah, di sini udah digunakan untuk Linux, dan Linuxnya tersedia 8,1 GB. Jadi saya untuk Linuxnya itu pakai 10 GB ya, bro. Nah, jadi ini udah dikurangin 10 GB untuk Linux, dan untuk Linuxnya tadi belum saya install apa-apa ya, teman-teman. Ya, baru kita mengaktifkan close ininya. Nah, ini tinggal segini, dan itu kalian lihat untuk Linuxnya 10 GB. Yap. Ini masih kosong ya, kalian lihat di Linuxnya. Ya seperti itu, bro. Jadi
kalau misalnya kita pertimbangkan ya memang ya mungkin masih segitu ya, itu ya masih ada ruang kosong ya, tapi ini statusnya belum diinstal apa-apa ya untuk Chrome OS-nya ya, termasuk Android-nya bro. Jadi yang diinstal di sini itu bawaan semua bro, bawaan semua, dan untuk yang tambah-tambahan belum kita install apa-apa. Kecuali yang tadi ya di Linux Rostininya kita install OBS untuk coba ya testing seperti itu bro. Hampir aja lupa bro. Dan di sini kalian akan saya perlihatkan nih. Ini OBS bisa berjalan di sini bro, kalian lihat. Nah sedangkan perbedaannya ketika kita pakai Crossed ini nggak bisa bro. Karena memang di sini OBS perlu dukungan layar atas. Jadi dia pengen agar bisa mengakses hardware-nya langsung. Jadi itulah pembahasan kita seputar Croton. Di sini kalian sudah melihat seperti apa sih ya Croton dengan Ubuntu gitu ya. Ubuntu yang kita jalankan bro. Kan bagaimana dengan lingkungan desktopnya seperti apa, terus apa saja yang bisa dilakukan. Kita sudah sampaikan di situ ya. Dan sampai dengan penyimpanannya sisa berapa sih. Dan kira-kira itu possible nggak sih di Chromebook dengan 32 GB gitu ya. Saya rasa sih ini cocoknya memang Chromebook dengan memori internal yang banyak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini untuk menjawab juga buat teman kita yang udah tanya sebelumnya tentang ini, apakah Chromebook ini bisa dijalankan secara berdampingan ya dengan distro Linux lain gitu ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman ya, bisa pakai Croton. Seperti itu, sehingga di sini kita bisa menjalankan distro Linux lain di layar atas ya, seperti itu bro. Jadi tidak di dalam Crossed ini, tetapi ini langsung menggunakan resource yang digunakan Chrome OS juga. Oke, sekian bro untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, bye.